Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dengan Somat CRB Bonsai yang selalu sharing dan belajar bersama di seputaran bonsai. Sobat Bonsai, untuk kali ini akan saya belajar bersama ya tentang media tanam yang menggunakan pasir malang ini sobat ya. Dan mungkin sobat pun bertanya ya, kenapa sih menggunakan media pasir malang itu pertumbuhannya sangat bagus ya, sangat subur atau ada kesuburan begitu ya. Mungkin jadi suatu pertanyaan juga ya untuk para pembonsai ataupun yang senang dengan tanamannya untuk media tanamnya. Karena menggunakan pasir malang pun bisa memberikan suatu pertumbuhan yang sangat bagus sekali sobat. Nah, di sini ada tanaman dari loa ini sobat ya, dan pertumbuhannya pun cukup bagus ya, cukup subur dengan menggunakan media tanam dari pasir malang. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat semua yang selalu mendukung channel kami. Dan untuk yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel kami, semoga bisa memberikan dukungannya sobat ya, dengan cara memberikan subscribe-nya agar bisa memberikan suatu perkembangan untuk channel kami ke depan sobat. Oke sobat bonsai, semoga kita selalu sehat walafiat dan dimudahkan untuk segala urusannya sobat. Nah, di sini akan saya sedikit belajar bersama ya, mengupas tentang kandungan daripada pasir malang ini sobat. Kenapa pasir malang ini sangat baik ya untuk media tanam dari tanaman bahanan bonsai ataupun yang lainnya sobat ya. Nah, kita pun pengen tahu juga ya sobat, kenapa sih subur kok menggunakan pasir malang ini. Nah, ternyata di sini pasir malang itu sama dengan pasir vulkanik ini sobat ya, pasir gunung berapi. Ya, mungkin banyak sekali orang yang menjual dari daerah Malang ya, sehingga ini dijuluki pasir Malang sobat ya. Nah, ini pasir vulkanik sobat ya, pasir dari gunung Merapi. Ini banyak sekali manfaatnya sobat ya, terutama untuk media tanam. Nah, di sini pasir Malang ini ataupun pasir vulkanik ya, pasir gunung berapi ini mengandung unsur yang ganda ini sobat. Banyak sekali unsurnya ya. Tapi di sini mengandung unsur yang ganda, terutama dari nutrisi. Nah, itu ya. Itu nutrisi karena apa ya? Mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri sobat. Itu sangat baik sekali. Dan yang kedua, unsur ganda itu karena material daripada atau tekstur daripada pasir malang atau pasir vulkanik ini ya, ini mempunyai banyak rongga ya sobat ya, ataupun pori-pori yang cukup banyak, yang besar ya sobat ya, pori-porinya ini, sehingga ini sangat baik sekali untuk perakaran ataupun akar serabut, sehingga akar serabut itu bisa mengikat pori-pori di dalam pasir malang ini, pasir vulkanik ini sobat ya. Itu manfaat gandanya sobat ya. Dan unsur-unsur yang dikandung dari pasir malang ini cukup luar biasa ini sobat. Dari unsur mikro, unsur makro, ini komplit. Ini sangat komplit sekali ini sobat ya. Apa yang dibutuhkan dari pasir malang ini, pasir vulkanik ini ya, itu luar biasa. Walaupun tanpa menggunakan pupuk buatan, itu cukup subur sobat. Apalagi ditambah dengan yang namanya pupuk buatan ataupun ditambah dengan kompos ataupun apa ya, yang bisa memberikan atau yang menunjang lebih subur lagi, itu akan lebih baik lagi. Sedangkan menggunakan pasir malang sendiri, pasir vulkanik saja, itu sudah kesuburannya cukup baik sobat. Nah, kalau di Indonesia mungkin pasir vulkanik yang menggunakannya ya. Kalaupun di negara-negara luar mungkin ada yang lebih bagus daripada pasir malang ini sobat ya, atau pasir vulkanik ini. Saya pun kurang tahu ya, seperti yang digunakan di Jepang atau apa ya, itu medianya cukup bagus ya. Katanya sih lebih bagus untuk kesuburannya sobat. Nah, ini ya sobat ya.
Nah, sedangkan kandungan makronya saja itu komplit sobat. Itu komplit sekali. Itu ada yang dari silika ya. Silika itu kandungan yang dikandung dalam pasir vulkanik ini itu 50% lebih sobat. Dan ada aluminium, ada kalsium, ada magnesium ya, besi, natrium, sulfur, kalium, itu komplit. Itu makronya sobat. Dan mikronya juga itu sangat komplit lagi, sehingga pertumbuhannya ini sangat menunjang untuk pertumbuhan daripada bahanan bonsai ataupun tumbuh-tumbuhan yang lain yang menggunakan media tanam dari pasir vulkanik ini sobat. Nah, di sini kita sedikit berbagi ya, sedikit sharing biar kita lebih memahami ya, kenapa sih kebanyakan orang itu menggunakan pasir malang. Yaitu itu kelebihannya daripada pasir vulkanik itu sobat. Jadi walaupun tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pupuk dari tumbuhan ya, ataupun kohe, itu sudah bagus untuk kesuburannya sobat. Apalagi ditambah dengan pupuk-pupuk yang bisa menunjang daripada untuk pertumbuhan yang lebih subur, itu akan lebih baik lagi. Itu luar biasa sekali sobat, dibandingkan dengan tanah ataupun yang dicampur kompos apa, itu akan sebanding ya sobat ya, akan sebanding dengan menggunakan media tanam daripada pasir vulkanik ini. Itu akan sebanding sekali, karena unsur haranya pun banyak ya yang dikandung, sama dengan kompos atau apa ya, tanah subur atau kohe kambing ya, atau kohe yang lainnya, itu sangat baik sekali. Nah, sedangkan ini tidak menggunakan pupuk kimia saja sudah pertumbuhannya cukup bagus ya, pertumbuhannya cukup subur, apalagi ditunjang dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia ataupun pupuk-pupuk yang dari dedaunan atau kohe ya sobat, itu akan lebih baik lagi. Oke sobat bonsai, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini ya, untuk kita saling berbagi, saling belajar bersama di seputaran bonsai. Semoga ada manfaatnya, dan terima kasih untuk sobat semua yang selalu mendukung channel kami ya. Dan ini semoga kita bisa memberikan suatu manfaat, bisa memahami ya daripada kondisi media tanam, dan bisa diaplikasikan untuk sobat semua sobat. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.